Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 11 semester ganjil unit kegiatan belajar mandiri 1. Adapun materi yang akan kita bahas bersama-sama kali ini tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Kita mulai pembahasan kita dari makna hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar manusia untuk diperlakukan sesuai dengan kodratnya, atau dengan kata lain, hak dasar yang dimiliki setiap manusia dari semenjak lahir yang diberikan atau sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menurut Jan Matterson, beliau adalah anggota Komisi Hak Asasi Manusia (PBB) yang mengartikan bahwa HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Kemudian yang ketiga, pengertian atau makna dari kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan demi tegaknya hak asasi manusia itu sendiri. Nah, jadi yang keempat, kesimpulannya bahwa hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Masih berbicara tentang makna atau pengertian daripada hak asasi manusia itu sendiri. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ya. Ada yang disebut dengan dasar pemikiran tentang pembentukan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM itu sendiri. Nah, dasar pemikirannya kenapa ini diterbitkan tentang undang-undang ini, maka satu diantaranya bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Kemudian manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemampuan oleh penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Dan hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Demikian dasar pemikiran dari pembentukan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM itu sendiri. Setelah kita tadi membahas tentang makna hak dan kewajiban asasi manusia, maka pembahasan berikutnya kita lihat tentang bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri hak asasi manusia. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya, yang pertama, hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kemudian universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Selanjutnya, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang ciri terakhir tentang hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi, bahwa semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, politik, atau ekonomi maupun sosial dan budaya. Sekarang apa saja sih yang termasuk kategori prinsip-prinsip hak asasi manusia? Yang pertama adalah inherent. Maksudnya bahwa HAM tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Yang kedua, universal, bahwa HAM berlaku untuk semua manusia dimanapun manusia itu berada. Yang ketiga, inalienable, bahwa HAM tidak dapat diingkari. Yang keempat, indivisible, bahwa HAM tidak dapat dibagi-bagi. Yang kelima, interdependent dan interrelevant, bahwa HAM saling bergantung dan berkaitan. Keenam, equality and non-discrimination,
bahwa HAM memiliki kesetaraan dan tidak diskriminasi. Ketujuh, participation and contribution, bahwa memberikan partisipasi dan kontribusi. Dan ke-8, state responsibility and the rule of law, bahwa HAM merupakan tanggung jawab negara dan berdasarkan hukum. 9, harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Pembahasan berikutnya atau kajian berikutnya adalah tentang tujuan hak asasi manusia. Yang pertama adalah menegakkan keadilan antar setiap manusia itu sendiri. Yang kedua, mensetarakan atau menyamakan derajat manusia di hadapan hukum. Kemudian yang ketiga, agar terhindar atau menghindari terjadinya diskriminasi atau membeda-bedakan status sosial. Keempat, sebagai pengacu agar manusia dapat mengesampingkan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan daripada kepentingan umum atau bersama. Demikian tadi pembahasan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. Berikutnya, untuk mengevaluasi atau mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan, maka berikut Bapak sampaikan pula tentang tugas individu. Dengan pertanyaannya, satu, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia? Kemudian yang kedua, mengapa hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan yang keempat, apa saja tujuan penegakan hak. Silakan kalian kirimkan tugas ini melalui grup Telegram jawabannya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.